Jika sudah tumbuh seperti ini, langkah yang harus kita lakukan, ini tumbuhnya sudah 1 hingga 2 cm ya. Kita dapat menguruknya secara perlahan ya. Jadi kita tidak boleh menguruk terlalu tebal, nanti dapat mengganggu tunas-tunas yang akan muncul selanjutnya. Jadi ini harus aku pendam kembali. Yuk langsung saja ikuti tutorialnya hingga selesai biar nanti tidak. Halo sahabat cinta tanaman. Di sini saya akan memberikan tutorial yang sangat bermanfaat sekali. Bagaimana cara menanam jahe dalam polybag yang baik. Namun sebelum saya memulai tutorialnya, yuk sama-sama kita bongkar apakah jahe yang ditanam dalam polybag dapat menghasilkan rimpang. Kita dapat memperhatikan ciri-ciri yang seperti ini. Jikalau banyak terdapat tunas-tunas yang baru, itu sama halnya dia memiliki rimpang yang ada di bawahnya. Semakin banyak tunas, maka sudah dapat dipastikan rimpangnya akan semakin banyak pula. Usia yang baik dalam memanen jahe sebaiknya dilakukan 3 hingga 5 bulan. Nah, itu semua bergantung dari tingkat kesuburan maupun kelembapan tanah yang memadai. Dan sekali lagi saya perjelas, ciri-ciri jahe yang memiliki rimpang yang banyak itu dia memiliki tumbuh tunas kayak gini. Dan dikarenakan tanaman jaheku ini baru berusia 2 bulan, jadi saya rasa ini baru ada bakal-bakal rimpangnya. Ini aku menggunakan air dengan tujuan nanti supaya akar-akarnya tidak banyak putus. Tuh, ya kan? Ini ciri-ciri tanaman jahe yang sehat itu memiliki nih pangkal yang berwarna merah kayak gini lur. Ini pangkal dari batang ya. Ini calon bakal rimpangnya banyak sekali. Di dalam polybag ternyata juga dapat berbudidaya jahe. Karena ini usianya masih belum waktunya untuk memanen, jadi ini harus aku pendam kembali. Yuk langsung saja ikuti tutorialnya hingga selesai biar nanti tidak salah di dalam memahami. Ini harus aku tutup kembali ya, takutnya nanti malah layu. Wah, seger banget ya lur ya. Teknik penanaman awal itu yang paling menentukan apakah nanti jahe kita itu dapat memiliki tingkat kesuburan. Jadi hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah media tanam itu sendiri. Sebelum aku mengulas tentang lahan atau media tanam, ini ilustrasi ya, merupakan sebuah sampel jahe yang mau aku tanam. Caranya yaitu adalah kita lakukan perendaman terlebih dahulu sebelum kita menanam. Lalu hal berikut yang kita lakukan adalah menyiapkan lahan tanam. Lahan tanam yang baik itu yang mudah dirambati oleh akar. Itu kita harus mencari tanah yang tidak mengempal, yang mawur seperti ini. Lalu kemudian lebih baiknya jikalau kalian ada sekam, diberikan sekam. Namun jikalau tidak ada, dapat menggunakan bekas bakaran seperti ini lur ya. Dan untuk media tanam yang lebih sempurna, jikalau ada kalian dapat menggunakan kotoran-kotoran ternak seperti ini, ada kotoran kambing ya. Kalau enggak menggunakan kotoran sapi. Kalau tidak ada juga enggak apa-apa. Yang penting dari media tanah ini dia bertekstur tidak mengempal dan tentu saja harus ada campuran yang lain ya. Entah kalian mau menggunakan pupuk apa, seperti kayak bekas bakaran, sekam, atau mungkin sabut kelapa, kokopit, dan yang lain sebagainya. Setelah itu, kita dapat mengambil bibit yang akan kita tanam. Biasanya kalau ibu-ibu ya, suka ada bumbu dapur itu dipangkas seperti ini, dipotong kayak gini ya. Habis dicincang nih. Cara menanamnya itu jangan tengkurap kayak gini. Ini cara penanaman yang salah. Cara menanam yang benar, bekas cincangan potongan ini harus kita taruh di atas seperti ini. Ini kayak gini, dan jangan dipendam keseluruhan, karena kalau dipendam keseluruhan maka nanti saya pastikan akan banyak mengalami pembusukan kayak gitu. Ini cara menanam yang berjenis potongan. Tapi kalau tidak menanam berjenis potongan, maka sobat dapat memendamnya sebagian kayak gini, sebagian masuk di tanah dan sebagian lagi tampak dari atas, supaya jahe tersebut itu nanti terkena paparan cahaya sinar matahari
dan tersentuh oleh udara, maka jangan lakukan pemendaman. Kalau dipendam semua sudah saya pastikan nanti akan banyak yang busuk. Kecuali nanti kalau sudah tumbuh seperti ini ya, dulur bisa saksikan ini sudah tumbuh seperti ini, barulah boleh diuruk dari keseluruhan. Kalau belum tumbuh mata tunasnya seperti ini, jangan coba-coba untuk diuruk pada semua bagian. Untuk yang berjenis potongan seperti ini, menanamnya selain dari harus potongan ditaruh di bagian atas, juga sobat dapat menanamnya secara miring kayak gini lur. Nih, karena secara prakteknya di lapangan itu tumbuhnya itu dia dari samping, semuanya dari samping ya. Nih, ini mata tunas yang baru, ini sudah siap tumbuh semua. Dan nanti kalau sudah tumbuh kurang lebih sekitar 1 cm, barulah nanti kita lakukan pengurukan secara merata, dan sudah dapat dipastikan jahe kita pasti hidup. Sudah pasti, jikalau kita menyemai bibit seperti ini, maka harus kita taruh di tempat yang agak teduh terlebih dahulu ya. Jangan langsung terkena paparan sinar matahari. Namun kalau di media luas, saya rasa ada baiknya sobat itu menyemai tempat yang khusus, yang luas ya. Nanti setelah tumbuh seperti ini, baru nanti dipindahkan ke media yang luas, itu sudah dapat dipastikan hidup. Jika sudah tumbuh seperti ini, langkah yang harus kita lakukan, ini tumbuhnya sudah 1 hingga 2 cm ya. Kita dapat menguruknya secara perlahan ya. Jadi kita tidak boleh menguruk terlalu tebal, nanti dapat mengganggu tunas-tunas yang akan muncul selanjutnya. Ini seperti ini. Ini aku dapat menggunakan sekam, atau mungkin sobat kalau menggunakan menggunakan tanah yang ngawur ya. Ini aku sekam yang memang sudah siap untuk dipakai. Sekam ini sudah mengalami berbagai fermentasi yang memang sudah aku persiapkan. Namun ini karena hanya berdasarkan kemantapan hati, jadi kita uruk menggunakan tanah normal aja juga dia tetap bakalannya subur. Tidak hanya jahe, karena mengingat apa-apa itu semuanya semakin hari semakin mahal, aku juga menanam tanaman rimpang yang lain seperti ini, kunyit ya. Aku menanam dalam polybag juga, di alam terbuka juga nih. Bahkan secara teknik penanaman untuk kunyit sendiri juga sama ya. Juga kita dapat menyaksikan jikalau di bawahnya ini banyak terdapat tumbuh tunas-tunas yang baru semacam ini, maka sudah dapat dipastikan rimpang yang ada di bawahnya itu sedang berkembang. Setelah jahe tumbuh dan sudah berusia kurang lebih sekitar 1 bulan lebih lah, ini sudah siap jikalau ingin ditambahkan dengan pupuk yang baru. Ini aku menggunakan sekam juga bekas bakaran ya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk para dulur semua. Dan jika dirasa artikel ataupun kontenku ini bermanfaat, mohon kesadarannya untuk di-subscribe yo. Salam sukses untuk sedulur tani semua. Matur suwun.